Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Atmet Novia dengan NIM 17231126. Saya akan mempresentasikan laporan mini riset saya mengenai budidaya ikan air tawar di daerah Karangpauh, kan perikanan di Indonesia. Yang sama-sama kita ketahui, salah satu program yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah yakni meningkatkan usaha di dunia perikanan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Pemerintah banyak meloncarkan dana sebagai bentuk dukungan dalam memajukan dunia perikanan, sehingga kelak ke depannya dunia perikanan Indonesia akan mampu bersaing di kancah internasional. Dengan meningkatkan ini diharapkan banyak tenaga kerja yang terserap ke dalamnya, sehingga angka pengangguran bisa berkurang dan taraf ekonomi masyarakat di Indonesia meningkat. Selanjutnya itu saya melakukan observasi pada pembudidayaan ikan air tawar di daerah Karangpauh, Kecamatan Bayang, tepatnya di pesisir selatan. Yang mana pembudidayaan ini dapat membantu konservasi sumber daya alam. Dari wawancara saya, ada beberapa jenis ikan tawar yang dibudidayakan di Indonesia. Salah satunya telah dibudidayakan oleh Pak Edi, yaitu bibit ikan gurami, ikan nila, dan ikan hias. Selanjutnya, pembudidayaan bibit ikan ini dapat menciptakan peluang baru dalam membudidayakan bibit ikan air tawar. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara membudidayakan ikan air tawar tersebut. Yang kedua, bagaimana cara perkembangbiakan ikan dari air tawar tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dari observasi ini. Yang pertama yaitu mengetahui proses pembudidayaan ikan air tawar yang dibudidayakan. Yang kedua, mengetahui cara perkembangan ikan gurame, ikan mas, dan ikan nila. Dan yang ketiga, observasi ini dapat bertujuan untuk sebagai inspirasi. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi dan waktu. Saya melakukan penelitian di daerah Karangpauh, Kecamatan Bayang, di Kabupaten Pesisir Selatan. Saya melakukan observasi pada tanggal 30 Oktober 2020. Selanjutnya, metode yang saya gunakan yaitu saya melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak yang telah membudidayakan ikan air tawar tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian ini yang saya lakukan yaitu ada beberapa prosedur penelitian. Yang pertama, pada tahap awal saya menentukan tempat untuk bisa melakukan wawancara. Dan yang kedua, saya menghubungi pemilik pembudidayaan ikan air tawar tersebut, apakah Bapak tersebut bersedia untuk saya wawancarai secara langsung. Yang kedua yaitu pada tahapan yang keduanya saya melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Dan selanjutnya saya mencatat setiap data yang diberikan oleh narasumber kepada saya. Pada tahap terakhir, saya melakukan penyusunan hasil wawancara tersebut ke dalam laporan saya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari wawancara yang saya lakukan dengan Pak Edi, maka saya dapat mendapatkan hasil mengenai, yang pertama itu mengenai jenis ikan air tawar. Jenis ikan air tawar yang dibudidayakan oleh Pak Edi ialah ikan gurame, ikan nila, dan ikan mas. Selanjutnya yaitu teknik perairannya. Teknik perairan yang dilakukan oleh Pak Edi ialah pada pembudidayaan ikan air tawar milik Pak Edi, Pak Edi hanya mengganti air ketika ikan-ikan tersebut hendak panen. Karena Pak Edi hanya membudidayakan ikan-ikan menjadi benihnya saja, tidak sampai dewasa. Dari proses pengawinannya sampai ia menjadi benih, Pak Edi memisahkan kolam induk dengan kolam yang berisi benih-benih ikan tersebut. Air yang digunakan Pak Edi hanyalah air yang mengalir dari mata air. Air tersebut dialirkan menggunakan pipa dan selang menuju ke kolam-kolam yang telah disediakan. Selanjutnya itu mengenai pemberian makanannya. Mengenai pemberian makanan, Pak Edi memberikan makanan secukupnya, yaitu 2 kali sehari, pada pagi hari dan pada sore hari. Pak Edi memberikan makanan dengan takaran yang telah sesuai dengan yang biasanya. Makanan yang diberikan Pak Edi hanyalah makanan yang dibeli, tidak makanan khusus yang dibuat. Pak Edi membeli makanan itu dengan kode makanannya 500, 800, dan 79-2. Itu adalah kode-kode makanan ikan yang dibudidayakan oleh Pak Edi. Selanjutnya itu kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi Pak Edi hanyalah mengenai jamur. Jamur pada kolam dapat membuat benih-benih ikan tersebut mati. Dan kendala selanjutnya yang disebutkan Pak Edi yaitu ketika memberi makan. Jika ketika pemberian makannya itu berlebihan, maka dia juga bisa membuat ikan-ikan tersebut mati. Dari wawancara saya dengan Pak Edi, hanya 2 itulah yang disebutkan Pak Edi kendala dalam ia membudidayakan ikan air tawar ini. Selanjutnya yaitu panen. Pada saat panen,
Ikan-ikan yang siap dipanen itu kisaran dari umur 20 sampai 30 hari. Yang mana yang seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa Pak Edi hanyalah membudidayakan ikan sampai ia menjadi bibit. Dari proses pengawinannya sampai ia menjadi bibit. Dan setelah berumur 20 sampai 30 hari barulah Pak Edi memanen ikan-ikan yang ia budidayakan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil wawancara saya yang saya lakukan dengan Pak Edi, saya dapat mengambil kesimpulan yaitu pada teknik perkembangbiakan ikan air tawar yang dibudidayakan oleh Pak Edi. Yang pertama yaitu pada ikan gurame. Kesimpulannya, pengawinannya sampai menghasilkan telur selama 1 bulan dengan 1 gurame jantan dan 2 gurame betina dalam 1 kolam. Yang kedua yaitu pada ikan nila. Pada ikan nila ini proses perkembangbiakannya itu yaitu sama halnya dengan ikan gurame, yang mana perbandingannya itu yaitu 2:1. 2 ikan nila betina dan 1 ikan nila jantan disatukan dalam 1 kolam, dan proses ia sampai ia menghasilkan telur selama 24 hari. Sedangkan pada ikan mas, proses perkembangbiakan ikan mas ini dari telur menjadi benih itu prosesnya 36 jam. Dan pada pengawinannya itu 3:1, 3 ikan mas jantan dan 1 ikan mas betina dalam 1 kolam. Selanjutnya yang dapat saya simpulkan dalam wawancara saya dengan Pak Edi ini yaitu pembudidayaan ini sangatlah sederhana namun memiliki keuntungan yang sangat pesat. Ini dikarenakan budidaya ikan air tawar saat ini sedang marak-maraknya, dengan pemeliharaannya yang banyak berlomba-lomba untuk membudidayakan ikan. Sampai disinilah presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menampilkan lampiran mengenai video saya wawancara dengan Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.